Di kota Madinah, seorang anak muda bernama Zaid bin Sabit tumbuh dengan semangat belajar yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Zaid baru berusia 11 tahun, tetapi ia sudah menunjukkan kecerdasan dan bakat yang luar biasa. Sejak kecil, ia dikenal sebagai seorang yang rajin menghafal dan menulis. Ketika kaum muslimin bersiap untuk perang Badar, Zaid ingin ikut serta dalam peperangan tersebut. Dengan penuh semangat, ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berperang bersamamu." Namun Rasulullah SAW tersenyum lembut dan berkata, "Engkau masih terlalu muda, wahai Zaid." Meskipun kecewa, Zaid tidak patah semangat. Ia bertekad untuk mengabdikan dirinya dengan cara yang lain, yaitu melalui ilmu. Zaid pun belajar membaca dan menulis dengan penuh ketekunan. Rasulullah SAW yang melihat kecerdasannya memberinya tugas penting, yakni mempelajari bahasa asing. Dalam waktu singkat, ia menguasai bahasa Ibrani dan Suryani sehingga mampu menerjemahkan surat-surat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika wahyu turun, Rasulullah SAW membutuhkan seseorang yang mampu menuliskannya dengan teliti. Zaid menjadi salah satu sahabat yang dipercaya untuk tugas ini. Setiap kali wahyu turun, ia segera menuliskannya di pelepah kurma, tulang unta, dan lembaran kulit. Ia selalu memastikan bahwa setiap kata yang ditulisnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dedikasinya ini dalam menulis wahyu membuatnya semakin dikenal di kalangan para sahabat sebagai seorang yang amanah dan teliti. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam menghadapi tantangan yang besar. Banyak sahabat yang gugur dalam peperangan melawan kaum murtad, termasuk para penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab melihat bahwa jika dibiarkan bisa jadi Al-Quran akan semakin sulit dijaga. Maka ia mengusulkan kepada kafilah Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh wahyu dalam satu mushaf. Abu Bakar pada awalnya ragu, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, katanya. Namun setelah merenung dan berdiskusi dengan para sahabat, ia menyadari bahwa ini adalah langkah penting untuk menjaga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan terpercaya. Engkau juga penulis wahyu Rasulullah. Maka telitilah dan kumpulkanlah Al-Quran." Mendengar perintah ini, Zaid terdiam. Ia berkata, "Demi Allah, ini adalah tugas yang sangat berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan gunung, niscaya itu lebih ringan daripada tugas ini." Maka dengan penuh ketelitian, ia mulai mengumpulkan Al-Quran dari hafalan para sahabat dan dari berbagai catatan yang telah dibuat sebelumnya. Ia tidak hanya mengandalkan hafalannya sendiri, tetapi juga mencocokkannya dengan para penghafal lain untuk memastikan keakuratannya. Setelah melalui proses yang panjang dan penuh kehati-hatian, akhirnya Zaid berhasil menyusun mushaf Al-Quran dalam bentuk yang utuh. Lembaran-lembaran itu kemudian diserahkan kepada Abu Bakar dan disimpan dengan aman. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut dijaga oleh Umar bin Khattab, lalu diwariskan kepada Hafsah, putri Umar dari istri Rasulullah SAW. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam telah menyebar dari berbagai wilayah.
Perbedaan dalam cara membaca Al-Quran mulai muncul di beberapa daerah. Untuk menghindari perpecahan, Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit untuk membuat beberapa salinan dari mushaf yang telah dikumpulkannya dan mengirimkannya ke berbagai wilayah Islam. Zaid bin Sabit telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam sejarah Islam. Dedikasi dan ketelitiannya dalam mengumpulkan Al-Quran membuat firman Allah terjaga hingga hari ini dalam bentuk mushaf yang kita baca. Ia bukan hanya seorang penulis wahyu, tetapi juga seorang ulama, ahli tafsir, dan sahabat yang setia. Hingga akhir hayatnya, ia terus mengabdikan diri dalam ilmu dan perjuangan Islam. Namanya akan selalu dikenang sebagai penjaga wahyu Allah yang dengan teliti dan penuh amanah mengabadikan kitab suci bagi umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Zaid bin Sabit dan para sahabat yang telah berjuang menjaga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi kisah dari Zaid bin Sabit. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.